sih nantinya pada ibu, karena hari ini kan saya dapat operan dari yang sebelumnya bahwa ibu makanan nggak masuk nih, tiap kali makan muntah-muntahin terus juga kadang-kadang tersedap. Jadi makanya kita perlu pasang sekiranya apakah ibu bersedia atau enggak. Kalau ibu bersedia, nanti akan saya siapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Mungkin nanti pada saat saya melakukan pemasangan NGT ada rasa kurang nyaman, tapi nanti lalu kita bawalah alat-alat di dekat pasien. Yang pertama, jangan lupa, saya nggak mau pakai ini ya, kalau nanti pada saat ujian wajib kalian pakai ini praktek aja ya, praktek ya. Saya nggak pakai. Oke, kemudian kita ambil perlak, kita taruh di samping pasien ya. Kemudian ada yang kelewat nggak? Ada yang tahu nggak yang kelewat? Ada yang kelewat nggak? Sarung tangan, Pak. Tidak. Apa? Cuci tangan. Ya, jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu ya. Di situ kita taruh bengkok. Terus kita taruh bengkok. Oke nih, beres. Untuk persiapan awalnya baru kita gunakan pensil. Jangan lupa cuci tangan lagi. Berapa langkah cuci tangan? 7. So, mulai. Berdiri dan mendekat. Nah, kemudian kalau kita bisa observasi terlebih dahulu ya. Observasi pertamanya adalah kita bisa ambil ada kamar. Kita bisa observasi di area nasalnya si pasien ya, apakah ada sumbatan atau ada abses atau enggak, atau ada benjolan atau enggak. Nah itu kita harus perhatikan di bagian hidung pasien. Kalau ada kotoran boleh kita bersihkan terlebih dahulu ya. Tapi harus pakai dengan kondisi udah pakai handscoon. Tapi boleh nggak kalau nggak pakai handscoon? Bangga aja kalau kalian pengen lenggong ipil Pak. Ya. Kemudian baru kita, karena kita udah beresin nih, tahap berikutnya adalah ini nggak boleh satu ya, ini harusnya steril ya. Ini kan di luar. Nah, ini yang benar di dalam ini tuh harusnya sifatnya steril. Karena kita ini ya, jadi situasional. Karena di sini ada kelas lagi. Ada praktek lagi. Jam 11. Masih bisa ya. Nah, ini akan jadi handscoon steril saya nanti ceritanya. Oke, yang pertama kita siapkan terlebih dahulu si kasa sterilnya. Kita masukkan ke dalam tempat yang steril. Kemudian kita boleh menggunakan NaCl atau air hangat, mangga, masukin ke dalam pompa. Ini tujuannya buat apa? Ada yang tahu nggak? Oke, good. Memeriksa selang NGT-nya sampai ke lambung atau enggak. Kemudian kita taruh spatnya di luar. Kemudian ini plester yang seperti ini nih udah, kalau saya di rumah sakit udah nggak pakai yang kayak gini. Karena apa? Rawan buat menyebabkan iritasi. Ya, tapi tergantung rumah sakitnya juga sih. Ada yang masih menggunakan plester kayak gini. Ini plesternya buat apa? Ada yang tahu? Ya, tapi perlu lagi nih kita praktikum. Bisa langsung praktek. Bisa lah, satu orang jadi pasien. Kemudian kita ambil jelly. Jangan pada saat kita udah pakai handscoon steril baru megang jelly ya. Percuma aja. Tadi bisa Nah, setelah itu kita bukalah si selang NGT tadi. Ini nggak boleh dipegang ya. Jadi bukanya ini bukanya nggak kayak gini. Ini bukanya
caranya tuh buka semuanya, lalu masukin ke sini. Kondisinya kayak gini. Oke. Ini urin bag terakhir juga nggak apa-apa. Ini nggak harus steril kayak gini. Nah, selanjutnya baru kita cuci tangan dan pasang handscoot Steril. Bisa kan pasang handscoot steril? Bisa. Bisa. Bisa nggak? Bisa. Gimana caranya? Skin gloves to gloves. Pintar udah nih. Skin gloves to gloves. Ya, kita udah buka. Baru kita boleh pegang si NGT. NGT. Baru kemudian tahap berikutnya adalah kita ukur selang NGT-nya dari mana ke mana ngukurnya. Di mana PX? Di mana sternum? Di mana sternum? Coba tunjukin. Mana? Coba tunjukin di pentang. Mana sih yang namanya sternum? Satu tunjuk. Ini Pak. Mana? Itu namanya sternum. Sternum, bukan PX. Baris ini, dari sini. Nah, ya. Jadi VX di ujungnya yang berbentuk lancip kayak pedang aja ya. Nah, baru kita ukur. Jangan lupa ya, sebelum kita ini harus kita klem kayak gini ya. Ini nggak boleh kebuka kayak gini, nggak boleh. Harus diklem. Nanti masuk ke darah ya. Kemudian barulah kita ukur. Kita mengukurnya dari mana? Ini nggak ada hidungnya nih. Ketutup nih ya. Ini terlalu rambutnya panjang. Nah, kalau kita ngukur jangan berseberangan dari sisi perangnya. Karena apa? Bikin nggak simpelnya itu ketika ada tahanan. Kalau udah ada tahanan mulai panik. Wah, ini nggak masuk nih, ini nggak masuk nih. Mulai paniknya menyerang. Nah, ini kita fiksasi ya. Fiksasi kalau untuk orang dewasa itu seperti ini ya. Jadi diikat nih, digulung-gulung ke NGT-nya supaya NGT-nya tidak gampang copot ya. Nah, kalau saya sih lebih sukanya kayak gini. Nah, jadi ditambah. Nah, biar lebih keren aja. Nah, jadi dia resiko buat lepasnya lebih rendah. Tapi ini bisa nggak lepas dengan sendiri? Bisa ya, kalau pasiennya narik. Kalau ditarik sama pasiennya udah pasti lepas ya. Kalau udah seperti ini, beres pasang NGT. Tinggal kita beresin alat-alatnya. Nah, kalau kita lanjut ke bilas lambung, tinggal kita buka si urin bag ini. Buka urin bag, terus kita sambungkan deh. Nah, ininya tetap diklaim ya, sebelum dia benar-benar tersambung. Kalau udah tersambung kayak gini, udah beres. Ini namanya salah, ini namanya dekompresi lambung. Karena bilas lambung bukan seperti ini. Ini pada pasien dengan dekompresi atau bilas lambung tidak boleh diberikan makanan ataupun minuman sama sekali. Karena itu nanti akan menyebabkan resiko aspirasi lebih tinggi pada pasiennya. Tapi kalau pasiennya suka diem-diem di belakang kita gimana Pak? Nanti akan ketahuan. Ketahuannya di mana? Produksinya tiba-tiba naik, nanti kan ketahuan gitu. Nah, pada pasien dekompresi lambung atau bilas lambung itu pada pasien-pasien dengan kegawat daruratan lambung biasanya. Contohnya adalah kondisi stres ulcer di mana warna dari cairan lambungnya, normal cairan lambung warnanya apa? Hijau kecoklatan. Hijau kecoklatan. Kuning. Kuning. Ayo. Warna lambung, warna cairan lambung harus warna apa? Hijau, kuning, merah, Hijau kecoklatan. biru, hijau kecoklatan, hitam. Yang benarnya adalah bening, nggak ada warna ya. Kalau dia hijau berarti dia sedang mengalami stres ulcer namanya. Hijau, apalagi hijau kecoklatan ya, resiko pasiennya meninggal gede banget. Kalau udah hijau kecoklatan, apalagi udah sampai hitam, nah terus kalian kasih dah minum pasiennya, cepat pasiennya menghadapi yang maha kuasa. Nah
ini dia kompresi lambung itu nggak, pasiennya tidak boleh, harus benar-benar dipuasakan, tidak boleh diberi makan ataupun diberi minum. Ya. Nah, kemudian kita lanjut ke bilas lambung. Nah, kalau bilas lambung kondisinya adalah kita gunakan spet, tapi spetnya itu tidak kita gunakan si ini. Nah, kita butuh ini aja. Ya. Ketika kita butuh ini, baru nih set kita klemnya boleh kalau kalian yang enggak bisanya kayak gini, enggak. Kalau saya lebih senangnya kayak gini. Nah, lebih enak megangnya. Atau kalian bingung-bingung nanti susah nih Pak, udah boleh kayak gini juga boleh. Nah, terserah gimana kalian aja, gimana nyamannya. Nah, kita buka, baru kita sambungkan dengan spet. Nah, ini sambung, kalau spet yang tadi boleh kita buka kalau dia masih ada dorongannya. Kalau kayak gini nggak boleh, jadi harus tetap terklem. Baru kita ambil si cairan NaCl. Nah, kalau dalam kondisi bilas lambung jangan kaget nanti kalian ketemu kok bilas lambungnya pakai NaCl yang dingin ya, bisa nggak? Bisa ya, pakai NaCl yang dingin tuh bisa, yang dimasukin ke kulkas, yang baru keluar dari kulkas tuh bisa. Yang penting jangan jadi batu es aja ini, nah, sumbat nantinya ya kalau batu. Kemudian ada juga NaCl yang dengan tambahan obat. Contohnya pada pasien dengan perdarahan lambung. Nah, itu bisa menggunakan obatnya. Contohnya apa? Adrenalin. Adrenalin itu contohnya apa ya? Epinefrin. Nah, itu salah satu yang diberikan ketika kondisi pasien dengan lambung yang mengalami perdarahan. Baru berapa maksimalnya kita masukin ini? 100 sampai dengan 200 cc ya. Itu dan berapa kali pemberian? Berapa kali pemberian? 4 sampai 6 kali pemberian ya. Kemudian bisa nggak kita kasihnya cuma 50 cc? Bisa nggak kalau cuma 50 cc? Bisa dikali 4. Bisa ya, kalau 50 cc bisa. Tapi jaraknya berapa? Pemberiannya 4 setiap jam ya. Ya. Lalu misalnya kita masukin kita butuhnya 100 cc per sekali bilas lambung, dilakukan per 6 jam. Oke, kita lakukan bilas 50, masukin 50, kemudian buka. Nah, ini nanti buka, kalau dia sudah tinggal sedikit jangan lupa diklem lagi, masukin 50 lagi, buka lagi, jadi total udah 100 ya. Nah, jadi perhitungannya seperti itu. Kalau kalian mau masukin 1000 berarti berapa kali buka tutup kayak tadi? 20. Nah, bisa nggak Pak saya masukin 100 langsung? Kalau kalian kayak gini ya, 50 nih, udah mau habis, udah buka, udah mau habis, kalian dorong lagi, nanti jumlahnya bisa lebih dari itu. Nah, makanya harus di per 50 aja biar lebih gampang. Nah, kalau udah nih, baru kita gunakan yang ininya. Kita buka dulu dengan tetap diklem. Kita buka, ini namanya kita lakukan aspirasi. Baru kita tarik, aspirasi, keluar nggak cairan. Nah, kalau dia keluar cairannya, klem, sambungkan ke urine bag. Nah, baru kita biarkan si cairannya mengalir. Mengapa perlu per 4 jam, perlu per 6 jam, perlu per 8 jam? Dengan berapa banyaknya yang kita masukin, itu butuh waktu dianya untuk keluar. Apalagi dengan kondisi stres ulcer atau perdarahan lambung, itu konsistensinya nanti akan kental. Jadi tidak akan seperti air ini dia keluar, enggak. Dia akan membawa bekuan-bekuan dari yang ada di produksi lambungnya. Nah, makanya kita perlu kasih jarak per 4 atau 6 jam atau per 8 jam atau per jam. Dengan catatan kalau per jam berarti jumlahnya juga nggak bisa banyak-banyak kita masukin. Nah, kemudian kalau udah beres baru kita simpan si urine bag-nya, jangan pernah nyimpannya di lantai karena nanti akan meningkatkan resiko infeksi. Jadi kita gantung. Nah, gantung pun ada syaratnya. Kalau gantung tidak boleh dia kondisinya seperti ini. Nggak boleh nih kayak gini, apalagi kayak gini nih. Sampai kayak gini, nggak boleh kayak gini karena dia kelipet. Kalau dia kelipet berarti nanti si
yang mau keluar nggak keluar, ketahan dianya. Percuma aja kita ngelakuin bilas lambung, makanya harus tetap dalam kondisi seperti ini. Gimana caranya? Boleh kalian gantungin pinggirnya, terus kalian tambahin kasa untuk dia bisa berdiri ini. Nempelinnya di mana? Ini kan ada nih tiangnya. Nah, boleh di sekitar tiang. Jadi dia tetap berdiri tegak, gitu ya. Nah, kemudian yang tahap terakhir baru kita evaluasi berapa yang kita masukkan, berapa yang keluar. Di dalam bilas MGT, bilas lambung, yang kita masukin 100, yang keluar juga harus 100 ya. Boleh enggak kalau kurang? Enggak boleh. Kalau lebih mah enggak. Ya, berarti keluar ada lebih dari si cairan lambung yang itu. Ya, tapi kalau berkurang tandanya sudah terserap sama tubuh. Nah, terserap sama tubuh pada pasien dengan kondisi masalah pada lambung akan meningkatkan risiko terjadinya infeksi. Karena apa? Nantinya masuk ke usus, tiba di usus diabsorpsi, yang harusnya nggak masuk ke usus akhirnya masuk ke usus. Nah, nanti jadinya malah infeksi di bagian usus. Makanya saya bilang pasien dengan bilas lambung tidak boleh diberikan makanan atau minuman, karena akan meningkatkan resiko pasiennya untuk cepat menghadap ke evakuasi. Ya. Nah, setelah selesai baru kita catat berapa banyak cairan yang masuk dan keluar, terus bagaimana konsistensinya, apakah dia konsistensinya kental, cair atau seperti apa, itu kita harus kita catat. Terus yang terakhir yang perlu kita perhatikan adalah warnanya. Kapan kita harus berhenti bilas lambung? Yaitu pada saat warna dari lambung itu berwarna jernih seperti yang kita masukin. Kita masukinnya warna bening kayak gini, keluarnya juga harus seperti ini. Kalau kita masukin kayak gini, warna yang keluar masih magic video, berarti harus tetap dilakukan bilas lambungnya, ya. Begitu, itu yang harus kita perhatikan. Sisanya kegiatannya udah beres, rapikan alat-alatnya. Jangan lupa catat respon pasien, bagaimana selama dilakukan tindakan, setelah dilakukan tindakan ada perubahan atau enggak. Kemudian baru kita permisi, baru kita ke ruang perawat untuk melakukan dokumentasi di catatan harian kita. Jadi ingat, apa yang kalian kerjakan harus kalian catat, dan apa yang kalian catat harus kalian kerjakan, gitu ya. Oke, dah.